Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Harim bin Hayyan al-Abdi berasal dari Bani Abdul Qais, salah satu kabilah yang bergerak untuk berjihad di jalan Allah dengan kekuatan luar biasa ketika Al-Faruq Umar bin Khattab memobilisasi pasukan ke Irak dan memerangi bangsa Persia yang terbilang sulit dan kasar. Kaum muslimin mujahid menghadapi kesulitan dalam beberapa peperangan melawan Persia hingga membuat mereka mundur dan lemah, sampai-sampai Umar bin Khattab berupaya untuk berangkat sendiri guna membangkitkan semangat para mujahidin. Namun Sayyidina Ali radhiyallahu an menyarankan Sayyidina Umar agar tidak melakukan keinginan itu demi menjaga wibawa khalifah. Akhirnya Umar menerima pandangan Ali. Setelah itu muncul komunikasi di antara kaum muslimin dan kabilah demi kabilah silih berganti berdatangan ke tanah Irak. Salah satunya adalah Bani Abdul Qais yang dipimpin oleh seorang komandan belia dengan iman, keberanian dan kemampuan perang yang menyala-nyala. Ia adalah Harim bin Hayyan. Harim bin Hayyan adalah sahabi junior seperti yang dikatakan Ibnu Abdil Bar dalam Al-Isti'ab dan dinukil oleh sebagian besar para ahli sejarah dan penulis biografi. Tanpa adanya keterangan terkait bentuk status sahabat Harim bin Hayyan ini, kapan masanya dan seperti apa situasinya. Sepertinya Harim bin Hayyan meraih status sahabi saat Haji Wada, karena saat itu 100.000 sahabat turut hadir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai wilayah, kawasan dan kabilah untuk menghadiri haji terbesar. Harim bin Hayyan juga menghadiri peristiwa besar ini, meraih kemuliaan dan berkah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara nasib baik Bani Abdul Qais adalah bergabung di bawah komando Utsman bin Abu al-As Ats-Tsaqafi, salah satu komandan penaklukan negeri-negeri Persia. Iyad bin Ghanam al-Fihri memberangkatkan Utsman bin Abu al-As Ats-Tsaqafi ke Armenia pada tahun 19 Hijriah. Terjadi sedikit peperangan di sana. Safwan bin Mu'attal gugur sebagai syahid dalam perang tersebut. Setelah itu, Utsman mengikat perjanjian damai penduduk Armenia dengan ketentuan membayar jizyah. Satu keluarga membayar sebesar 1 dinar. Pasca perang Nahawan nan menentukan, Persia kian terguncang dan semangat mereka kian runtuh. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an memutuskan untuk terus membawa masuk pasukannya ke seluruh wilayah Persia. Karena itulah ia langsung menyerahkan panji-panji perang kepada sejumlah komandan pasukan untuk bergerak ke seluruh tanah Persia. Sayyidina Umar radhiyallahu an menyerahkan panji kabilah Istakhar kepada Utsman bin Abu al-As Ats-Tsaqafi. Setelah itu, Umar menyerahkan panji-panji kawasan lain kepada sejumlah komandan perang lainnya. Utsman mengirim satuan pasukan ke kawasan pesisir Persia, lalu berperang di sana. Satuan pasukan ini bisa dianggap sebagai perang mata-mata yang sangat menentukan langkah berikutnya, karena setelah itu pasukan muslimin bergerak dari Bahrain untuk menyerang kawasan Persia. Utsman naik kapal melintasi Teluk Arab menuju Pulau Barkawan, lalu menaklukkan pulau tersebut. Dari pulau ini, Utsman bergerak menuju tanah Persia. Bersama pasukannya, ia bergerak menuju kota Tawaj yang dilindungi benteng. Utsman Ats-Tsaqafi dan pasukan melancarkan pengepungan terhadap kota ini dalam waktu lama, sampai akhirnya kota ini menyerah kepada kaum muslimin. Diriwayatkan dari Walid bin Hisham dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Utsman bin Abu al-As mengirim Harim bin Hayyan al-Abdi ke benteng Bujerah, lalu Harim menaklukkan benteng tersebut melalui perang. Dengan demikian, Harim bin Hayyan al-Abdi adalah seorang komandan pasukan andalan untuk menghadapi persoalan-persoalan penting. Pada masa kepimpinan Umar, tidak ada yang diangkat sebagai komandan pasukan selain sahabat.
Inilah yang menguatkan bahwa Harim bin Hayyan adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman As-Saqafi berangkat menuju Istakhar, wilayah sekaligus kota terbesar Persia, hingga kedua pasukan saling berhadapan di ujung kota Jaur. Setelah melalui perang sengit, pasukan Persia mundur ke Istakhar hingga pasukan muslimin berhasil menaklukkan kota Jaur. Setelah itu, kota Istakhar menyerah dengan kesediaan membayar jizyah. Pasca perang, Utsman As-Saqafi menyampaikan pidato di hadapan para pasukan. Ia berkata, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk satu kaum, Allah mencegah mereka dan memperbanyak amanah mereka. Maka dari itu, jagalah amanah kalian, karena hal pertama yang hilang dari agama kalian adalah amanah. Apabila kalian kehilangan amanah, perbaruilah amanah itu setiap harinya, seperti kalian kehilangan sesuatu dari urusan-urusan kalian. Utsman As-Saqafi mengatakan seperti itu dalam pidatonya karena ada sebahagian pasukan yang mengambil harta rampasan perang untuk diri sendiri sebelum dibagi-bagikan. Setelah Utsman As-Saqafi menyampaikan pidato dan mengingatkan mereka mengembalikan semua harta rampasan perang yang mereka ambil. Peristiwa ini tentu saja memberikan kesan mendalam di dalam jiwa Harim bin Hayyan, sejalan dengan pendidikan yang ia dapatkan dan apa yang ia nazarkan untuk dirinya, seperti jihad dan zuhud terhadap barang-barang kehidupan dunia. Pengaruh dan kesan ini akan tampak jelas dalam kehidupannya pada masa mendatang. Di antara aksinya yang sangat dikenal saat memimpin sayap pasukan Bani Abdul Qais adalah ia ditugaskan untuk mengepung kota Busair, hingga ia tidak meninggalkan kota tersebut kecuali setelah berhasil menaklukkannya. Setelah melalui pengorbanan dan keteguhan, ia memasuki kota tersebut sebagai pemenang. Seluruh berita pergerakan pasukan Islam di tanah Persia sampai kepada Khalifah Al-Faruq di Madinah, hingga ia seakan bersama para komandan dan pasukannya. Itulah wasiat yang selalu disampaikan kepada para pasukan agar persoalan mereka jelas. Aksi-aksi Harim bin Hayyan meraih kedudukan besar dan tinggi di dalam hati Sayyidina Umar, sehingga Umar mengeluarkan keputusan mengangkat Harim untuk memegang komando pasukan berkuda. Ia pun menjalankan amanat yang diembankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Pada suatu hari, Harim bin Hayyan berpidato di hadapan pasukannya. Ia berkata, "Jauhilah oleh kalian pemimpin yang fasik." Perkataan Harim ini disampaikan kepada Amirul Mukminin. Lalu Sayyidina Umar mengirimkan surat kepadanya untuk bertanya apa maksud kata-katanya itu dan meminta penjelasan tentang syubhat kata-kata tersebut. Kemudian Harim membalas surat Sayyidina Umar. Dalam suratnya, Harim mengatakan, "Aku hanya menginginkan kebaikan. Seorang pemimpin yang berkata atas dasar ilmu, tapi justru melakukan perbuatan fasik, sehingga ia membuat orang-orang bingung, lalu mereka pun tersesat." Umar pun merasa lega dan hilang darinya syubhat pada perkataan Harim bin Hayyan.